Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Syu'aib alaihi salam berasal dari suku Madian, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kisah Nabi Syu'aib ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Hud ayat 84-95 dan surat Asy-Syu'ara ayat 176-191. Diceritakan bahwa kaum Madian ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, mereka dijuluki dengan Ashabul Aikah yang berarti para penyembah pohon. Selain itu, mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala. Selain perbuatan syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Selain itu, pada saat panen dan harganya murah, mereka membeli barang dagangan dengan banyak lalu disimpan dan ditumpuk. Dan pada saat musim paceklik, mereka menjualnya dengan harga yang tinggi dan mencekik para pembelinya. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Syu'aib alaihi salam untuk menyeru mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syu'aib alaihi salam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syu'aib alaihi salam mengajak orang-orang Madian untuk menyembah Allah serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 85. Nabi Syu'aib alaihi salam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur, serta mereka juga harus bertobat atas apa yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan syirik. Kaum Nabi Syu'aib, yaitu penduduk Madian, tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek dan mengancamnya bahwa jika bukan karena keluarga Nabi Syu'aib, tentu mereka telah menganiaya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Quran Surat Hud ayat 93. Kaum Madian benar-benar ingkar. Mereka menolak ajakan Nabi Syu'aib alaihi salam, sedangkan Nabi Syu'aib alaihi salam telah bersabar. Bahkan mereka pun menantang Nabi Syu'aib untuk mengazab mereka. Nabi Syu'aib alaihi salam pun merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syu'aib alaihi salam pun pergi meninggalkan penduduk Madian bersama pengikutnya yang beriman. Setelah beberapa hari Nabi Syu'aib pergi, Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Madian. Mereka disambar oleh petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka pun mati bergelimpangan.
Kaum Madian pun dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah. Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama adalah kita harus senantiasa berbuat jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, kita harus adil dalam berdagang dan tidak boleh mengurangi berat timbangan. Kemudian yang kedua, janganlah bersikap sombong, apalagi melakukan perbuatan yang dapat membuat Allah murka, karena bisa jadi Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita harus taat kepada Allah, karena dengan taat dan bertakwa kepadanya, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah adik-adik, itulah dia kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanannya. Serta kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari segi kejujurannya ya.